Syafalah. Jadi tujuan saya di sini adalah ingin mewawancarai Bang Khairul untuk memenuhi tugas psikologi industri kami. Jadi sebelum itu bisakah Abang memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Khairul Fajri, umur 40 tahun, pemilik dari Brand Jakum. Alamatnya di Jalan Residen, alamatnya di Jalan Tukumar, Lorong Mahya nomor 51, Gampung Stui, Bandar. Baik Bang, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat waktu kita, saya langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bang Khairul. Boleh. Jadi sudah berapa tahun usaha Jakum ini didirikan, Bang? Jadi kita rilis pertamanya 2015 awal Maret. Jadi sekarang perjalanannya ke 6 tahun. Ya. Dalam 6 tahun ini sudah berapa karyawan atau staf yang sudah bekerja di sini, Bang? Kalau karyawan tim kita kan berganti nih, sini berganti lah. Tapi yang pertama sekitar 10 orang. 10 orang. Sampai saat ini Ada 10 orang. Tapi personnya keluar masuk. Jadi motivasi Abang nih pertama kali mendirikan perusahaan ini atau usaha ini tuh apa? Kenapa bisa terpikir? Oke, yang pertama motivasinya adalah bisnis ya. Bisnis sama dengan cara kita menghasilkan uang. Kemudian kita konsepin dia ada unsur budayanya, kita ingin ada membudayakan kembali budaya berkain sarung khususnya untuk kalangan muda pria Aceh. Kemudian ada unsur motivasi lain adalah untuk pemberdayaan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, perputaran uang di Aceh lebih banyak daripada di luar. Kalau seperti itu. Jadi ada nggak sih faktor paling penting yang harus ada di lingkungan kerja Abang agar berhasil dalam mendirikan usaha ini? Jadi yang paling penting saya selalu menerapkan teamwork di kalangan pekerja saya, teamwork. Jadi nggak ada istilahnya bos antara buah pemilik dan karyawan. Kita nggak ada terapkan itu, kita menerapkan teamwork. Teamwork itu adalah semua person yang bekerja di sini semua punya peran penting. Saya punya peran penting, penjahit punya peran penting, motivan punya peran penting, admin punya peran penting. Jadi kalau satu person ini nggak ada, kita akan miss nih, sistemnya nggak akan jalan. Jadi harus ada, kita bangun yang pertama tuh yang pertama rasa kepemilikan. Jadi tidak ada karyawan yang merasa aku hanya bekerja 4 jam sehari aja loh, di luar tuh tanggung jawab yang punya gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi ada rasa kepemilikan, dia harus merasa ini punya dia. Jadi tanpa saya kontrol pun dia akan membuat produk yang dengan sepenuh hati. Jadi itu salah satu rahasia. Iya. Jadi tidak ada kesenjangan. Kalau ada bos nih, kita kerja bagus itu. Ini nggak ada bos kan, ternyata enggak. Jadi semuanya sama gitu. Sama. Ya. Jadi Bang, ketika Abang bekerja dengan tim nih, bisa jelaskan nggak sih peran yang paling mungkin Abang mainkan dalam tim? Terus bagaimana rekan kerja menggambarkan peran yang Abang mainkan dalam tim tersebut? Kalau saya di posisi manajer itu kan mengatur semua kegiatan yang ada di workshop Jakum, baik kegiatan produksi maupun kegiatan marketing ya. Jadi kalau di bawah kan ada kegiatan marketing yang kita menjual produk hasil karya kita. Kalau bagian di atas sama di belakang itu ada tim produksi. Jadi kalau saya sendiri itu harus bisa mengontrol bagaimana supply demand ya. Misalnya alur produksinya kebutuhan bahan bakunya ini udah habis, kita harus beli lagi itu. Atau dari awal lah, cerita dari desain awal kebutuhan daripada masyarakat itu, konsumen tadi tahun ini ke arah mana, kita bisa membaca dari desain, kita produksi sampai di penjualan juga ada manner bisa kita semua konsumen itu equal bagi kita nih, equal sama, dia mau naik beca, mau naik gojek, naik taksi, mau naik
bus sama aja gitu, konsumen sama. Kita nggak lihat dia unik jagoan harus melayani ekstra enggak. Dia seorang mahasiswa kita melayani dengan porsi mahasiswa enggak, kita itu pembeli itu adalah sama aja gitu. Jadi pembedaan. Nggak ada pembedaan. Jadi dari segi harga juga kita terapkan di harga di supermarket ya. Kalau 17.500 mulai Mercy, mulai becak, mahasiswi, kepala bank, totalnya 17.500. Jadi memang nggak ada namanya kayak yang tadi tak kurang kayak gitu kan. Tetap kayak gitu Bang. Tetap kayak gitu. Jadi kita sama, hak untuk konsumen itu sama. Dia mau naik ini harga itu, naik itu harga itu. Jadi menurut Abang nih, apa sih yang Abang yakini sebagai peran paling efektif yang dimainkan oleh manajer yang baik dalam hubungannya dengan anggota-anggota staf yang lainnya? Baik. Yang paling penting adalah kita harus kita peka, seorang manajer itu harus peka melihat karakter. Jadi kan sedetail apa kita sanggup menguasai karakter pekerja semakin bagus. Jadi sebagai seorang kepala rumah tangga, antara istri, anak pertama, anak kedua itu punya karakter yang sangat berbeda. Karakter itu bisa berubah, pagi dia berubah, siang berubah, sore berubah, malam berubah. Anak pertama karakter ini dalam pekerja gitu juga. Nah, karakter pekerja kita harus bisa membaca karakter pekerja seperti A nya seperti ini, karakter seperti ini, tugas yang paling bagus kita kasih untuk dia misalnya karakter seperti ini, ada additional job seperti ini, ada yang mahir sekali dalam pekerjaan tangan detail seperti ini, ada yang dia punya power kuat tapi kadang-kadang detail nggak lurus ini. Kita harus bisa menguasai itu, dan yang paling penting kita harus mau mendengar. Saya selalu berdiskusi dengan tim bos. Saya nggak ada perintah satu arah gitu. tidak ada juga perintah satu arah, tapi saya selalu di tim work saya selalu membuka ruang diskusi. Jadi nggak ada istilah kalau harus kerjain ini ya udah habis, nggak boleh komplain. Saya selalu membuka ruang diskusi. Kita kondisi kita seperti ini, sebulan seperti ini, kondisi ini tuh gimana menurut kalian? Saya masukan dari yang misal dari penjahit, oh bang gini bang ini. Kita diskusi menghasilkan solusi yang terbaik lah, di antara yang baik. Jadi lebih nyaman juga bang. Sangat kenyamanan kerja itu karena background saya itu kan bukan di pegawai negeri, jadi nggak ada hierarki di pengalaman hidup, pekerjaan hidup saya nggak ada hierarkinya. Misal pegawai negeri harus gini nggak boleh jadi militer, nggak ada. Saya lebih banyak menghabiskan waktu pengalaman kerja di NGO Palang Merah Internasional. Di situ saya terdidik, dia seorang Amerika, gaji dia 200 juta, gaji saya 6 juta, kita ada equal kesamaan di ruang diskusi itu. Kita bisa menyampaikan pendapat, nggak ada istilah dia bos nggak buah, dia boleh naik LC, dia bisa naik Land Cruiser, kita naik Kijang Innova, dia bisa naik pesawat, kita nggak boleh. Semua sama gitu, semua sama. Jadi ada beberapa hal penting yang pengalaman kerja saya terapkan di sini. Kita equal, jadi nggak ada istilah dia security, nggak ada istilah dia office boy, nggak ada istilah dia admin. Semua punya peran. Bayangkan satu hari seorang security nggak masuk, bank itu berantakan. Ada merasa semua kerja itu nggak nyaman kan, nggak aman hari ini, security kita sakit. Atau seorang office boy nggak datang, kita pasti nggak nyaman kerja, bau toilet, lantai kotor. Atau bayangkan seorang manajer nggak hadir pada saat satu hari, semua galau kan, kita nggak ada pimpinannya nih, nggak ada yang mengarahkan. Kalau ada persoalan yang di luar kebiasaan, siapa yang memutuskan? Jadi semua punya peran penting. Saya terapkan di sini. Jadi kan setelah yang abang bilang tadi semua, pernah nggak sih abang bekerja di bawah tekanan? Dan bagaimana cara abang untuk menyikapi hal tersebut? Oke. Persoalan harus diselesaikan. Kita kebanyakan persoalannya dari eksternal, bukan dari internal. Internal misalnya kita ada working hours
hours jam 9 ke jam setengah 6. Nanti yang bukan membuat stres ya, tekanan saya dari ada tanggi wali kota, gubernur, atau apa orderan harus tiba-tiba harus selesaikan besok ya. Dan itu kan sedikit pressing ya, pressing buat kita dan tim, mereka harus bekerja di luar waktu atau try errornya atau segala macam. Tapi sesuatu itu saya menganggapnya batu loncatan untuk kemampuan saya lebih advance. Kalau tidak pernah ada kasus baru, kemampuan saya dalam menyelesaikan masalah itu tidak pernah advance. Contoh gini, saya pernah dapat disuruh buat tas khusus untuk ibu wali kota dia mau pakai, sedangkan kemampuan mesin saya nggak mendukung untuk membuat tas. Karena kita udah coba gagal, kan tuh jadi tekanan tuh, jadi beban brand yang diperlukan. Akhirnya saya harus investasi beli mesin yang khusus untuk menjahit tas ini. Setelah itu saya jual mesin itu. Segitunya kita ambil ini challenge ini sebagai upgrade skill, upgrade kemampuan. Kedepannya kalau emang kita anggap ini nggak bisa dengan mesin itu, kita nggak terima. Tapi kita nggak pernah lari daripada apa yang sudah kita sepakati. Misalnya kita bilang oke, kita kerjain dengan ini, kalau rugi kita tetap kerja. Jadi ya pelayanannya itu sangat bagus. Harus. Kalau swasta kan ujung tombak itu kan di pelayanan ini yang paling krusial. Ada nggak sih Bang hal yang terberat yang pernah Bang lalui dalam selama usaha ini? Oke, paling berat di tahun 2015 awal karena idealisme saya untuk menghadirkan industri di Aceh. Jadi brand itu kan biasanya gini, dia kalau industri modern itu dipisah antara produksi dan marketing. Saya contohin supaya kalian mudah memahami. Misalnya contoh Adidas itu dia nggak pernah punya pekerja menjahit ya. Dia tugasnya desain marketing. Dia punya vendor produksi namanya. Vendor produksi dia misalnya dia produksi di Indonesia, Vendora, PT, Sritek, di Kamboja, Vendora siapa, di Vietnam, Vendora siapa, vendor produksi. Industri modern itu terpisah ya. Selalu terpisah antara produksi dan marketing. Tidak pernah satu perusahaan itu dia ngurusin desain, ngurusin marketingnya, dia ngurusin material, dan ngurusin buruh untuk bekerja. Jarang gitu. Di Jackroom kita punya idealisme, kita menghadirkan industri itu di Aceh. Tapi di Aceh kan nggak ada vendor untuk menjadi. Secara nggak langsung maksa kami untuk menjadi vendor untuk kami sendiri. Kami desain, kami beli material, kami marketing, kami juga produksi vendor. Tantangannya apa? Adalah pertama listrik, permesinan, tenaga kerja. Listrik, permesinan ngomongin uang, ada uang, ada bisa kita bayar, bisa kita beli, bisa. Tapi ngomongin sumber daya manusia nggak bisa ngomongin uang. Ngomongin sumber daya, ngomongin long investment ya. Nah, sekolahnya tadi kalau ambil yang jadi mahal, di Aceh juga nggak ada. Datangkan dari luar kerja mahal. Jadi tantangan pertama yang paling berat yang kita hadapi itu adalah tenaga kerja. Tapi dengan komitmen kita bisa menyelesaikan dengan beberapa modul yang sampai hari ini masih berjalan bagus. Jadi itu salah satu hal yang paling dikenang ya. Ya. Dan seperti saya bilang tadi, kalau kita lari dari persoalan itu kita nggak pernah jumpa solusi baru. Dan alhamdulillah hari ini kita punya solusi. Kalau ada orang yang mau bergerak di bidang industri ini bilang sumber daya manusia susah, enggak, bagi kita nggak usah, kita ada solusi karena kita pernah melewati. Ini yang terakhir Bang. Baik, seandainya nih Bang ada konsumen yang marah karena hal yang bukan dilakukan oleh Abang, jadi gimana cara Abang menyikapi si konsumen tersebut? Kita tetap jelaskan yang jelas di sini gini nih, kita cari happy. Saya selalu bilang sama konsumen, kita cari happy. Kalau ada konsumen terlalu rewel, kita silahkan cari brand lain atau dia mencari solusi sendiri.
misalnya terlalu rewel yang diakibatkan bukan dengan kesalahan kita ya. Contohnya kita di sini kan ready to wear nih, ready to wear kita udah desain, udah produksi, ada size, silakan pilih, muat pakai, kalau nggak muat nggak masalah. Kalau ada yang rewel, saya pingin warna nih, saya pingin motif nih, ada ketentuannya, kalau nggak bisa ikuti ya silakan jadi brand lain. Karena hari ini tidak ada lagi istilah marketing itu konsumen adalah raja, ketinggalan zaman gitu. Konsumen adalah equal dengan kita, konsumen adalah friend kita, sahabat, karib, partner. Dulu konsumen itu raja, apa dibilang konsumen kita ya enggak ada gitu, nyaman. Itu marketing 2.0 kalau Hermawan bilang. Kira-kira ada nggak bang konsumen yang kayak gitu? Ada, Oh, dan silahkan keluar. Sering ada beberapa konsumen yang kita blacklist terlalu rewel, dia mau bagus tapi ekspektasinya terlalu tinggi. Dia mau minta LV dengan harga 250.000, ngerti ya? Dia mau minta LV, kualitas LV dengan harga 250.000. Nah, KW ada, KW pun 500.000. Udah bang, udah selesai, nggak terasa seru kali karena sharing sama abang. Terima kasih bang untuk waktu dan kesediaan abang untuk kami wawancara. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi bang. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.